Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Herlina, belajar matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang nilai fungsi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menentukan bayangan suatu fungsi. Yang kedua, dapat menentukan nilai fungsi jika diketahui nilai X. Kemudian dapat menentukan nilai X jika diketahui nilai fungsi. Dan yang terakhir, dapat menentukan nilai A dan B dari rumus umum fungsi fx sama dengan ax tambah b. Adapun rumus umum dari fungsi adalah fx sama dengan ax tambah b. Nilai A dan B merupakan koefisien atau angka, sedangkan X adalah variabel. Kita mulai, yang pertama adalah menentukan bayangan fungsi. Adapun contohnya adalah tentukan bayangan 2 dan 5 oleh fungsi fx sama dengan x kurang 2. Cara menyelesaikannya, kita mulai dari menentukan bayangan 2 oleh fungsi fx sama dengan x kurang 2. Kita mulai, x-nya kita ganti 2 ya. Jadi f2 sama dengan, jika di sebelah kiri diganti 2, maka sebelah kanannya juga yang bernilai ada x-nya kita ganti juga sesuai dengan apa yang ada di dalam kurung. Jadi f2 sama dengan 2 kurang 2. Maka hasilnya f2 sama dengan 0. Dengan kata lain, jadi bayangan 2 oleh fungsi adalah 0. Selanjutnya, bayangan 5 oleh fungsi fx sama dengan x kurang 2. Maka x-nya kita ganti 5, sehingga x yang di sebelah kanan juga kita ganti 5. Jadi f5 sama dengan 5 kurang 2. Maka f5 sama dengan 3. Dengan kata lain, jadi bayangan 5 oleh fungsi adalah 3. Demikian cara menentukan bayangan suatu fungsi jika diketahui bayangan 2 dan 5. 2 dan 5 ini adalah nilai X ya, seperti itu caranya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai fungsi. Adapun caranya, kita lihat contoh berikut, yaitu tentukan nilai fungsi dari gx sama dengan 2x kurang 3 untuk g1, g2, g5, dan g10. Oh ya nak, nilai fungsi atau rumus fungsi tidak selalu huruf F ya. Di awal Ustazah sudah menjelaskan simbol dari fungsi tidak selalu huruf F, bisa huruf yang lain. Contohnya adalah huruf G seperti contoh ini. Adapun cara penyelesaiannya, kita mulai dari menuliskan rumus yang diketahui, yaitu gx sama dengan 2x kurang 3. Maka untuk g1 sama dengan contoh yang pertama tadi, jika nilai x-nya itu adalah 1, maka di sebelah kanan yang ada unsur x-nya kita ganti juga dengan 1. Maka 2 kali 1 kurang 3. Lanjut, G1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 3. Maka G1 adalah negatif 1, karena 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita mencari G2 sama dengan hal yang di awal, yaitu X-nya kita ganti 2, maka 2 kali 2 kurang 3. Selanjutnya G2 sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4 kurang 3. Hasil pengurangan 4 kurang 3 adalah G2 sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari G5. Sama seperti di awal, X-nya kita ganti 5 sama dengan 2 kali 5 kurang 3. G5 sama dengan 2 kali 5 adalah 10 kurang 3. Maka hasilnya G5 sama dengan 7, yaitu dari 10 kurang 7. Terakhir, kita mencari nilai G10 dengan mengganti X-nya angka 10, maka 2 kali 10 kurang 3. G10 sama dengan 2 kali 10, 20 kurang 3. Maka hasilnya G10 sama dengan 17.
Jadi, nilai fungsi untuk G1, G2, G5, dan G10 adalah negatif 1, 1, 7, dan 17. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai X jika diketahui nilai fungsinya. Sebagai contoh adalah contoh yang pertama, tentukan nilai A jika diketahui rumus fungsi fx 2x tambah 5 dan fa sama dengan 11. Kemudian contoh kedua adalah tentukan nilai K jika diketahui rumus fungsi Gx sama dengan S kurang 9 dan Gk sama dengan 47. Kita mulai dari penjelasannya atau penyelesaiannya adalah untuk nomor 1 kita tulis terlebih dahulu rumus yang sudah diketahui. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 5. Kemudian diketahui fa, x-nya kita ganti a, maka di sebelah kanan juga x-nya ganti a ya. Fa sama dengan 2 kali a tambah 5. Karena fa sudah diketahui adalah 11, maka fa kita ganti 11 sama dengan 2 kali a, 2a tambah 5. Masih ingat materi aljabar kelas 7? Semoga masih ingat ya. Kita lanjut menyelesaikan dengan aljabar. Kemudian 11 kurang 5 sama dengan 2A. Yang tadinya posisi 5 ada di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri ya. Selanjutnya 11 kurang 5 hasilnya 6 sama dengan 2A. Agar kita memperoleh nilai A, karena yang ditanyakan hanya nilai A, maka luasnya kanan kiri kita akan bagi 2, yaitu 6 bagi 2 sama dengan A. Ya, jadi yang tadinya perkalian pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian. Jadi 6 bagi 2 hasilnya 3 sama dengan A. Jadi nilai A adalah 3. Demikian cara untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 sama dengan cara nomor 1. Kita tuliskan dulu rumusnya yang telah diketahui, yaitu Gx sama dengan S kurang 9. Yang ditanyakan adalah nilai K. Jadi X-nya kita ganti K, maka X kita ganti K kurang 9. GK diketahui adalah 47, maka kita ganti 47 sama dengan K kurang 9. Kemudian yang tadinya negatif 9, dia menemani bilangan 47 yang tidak memiliki huruf atau variabel, maka 47 tambah 9 sama dengan K. 47 tambah 9 sama dengan 56 sama dengan K. Jadi nilai K adalah 56. Nah, demikian cara menentukan nilai X. Biasanya digunakan huruf-huruf yang lain seperti huruf A, K, M, atau N, tergantung soal yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan bahas menentukan nilai A dan B dari rumus umum fungsi. Rumus umum fungsi tidak selalu huruf yang digunakan adalah huruf A dan B ya nak, jadi bisa menggunakan huruf yang lainnya. Namun pada umumnya sering digunakan adalah huruf A dan B. Seperti contoh berikut. Fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan px tambah q jika f1 sama dengan 4 dan f negatif 2 sama dengan 1. Tentukan nilai p dan q. Jadi nilai a dan b tidak selalu huruf a dan b ya, bisa huruf yang lainnya. Seperti contoh ini adalah huruf p dan q. Kita mulai penyelesaiannya. Yang pertama, kita tuliskan rumus umum yang diketahui pada soal, yaitu fx sama dengan px tambah q. Rumus umumnya kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita masukkan yang diketahui, yaitu f1, maka x-nya ganti 1, dan sebelah kanan yang ada unsur x-nya kita juga ganti 1, jadi p kali 1 tambah q. Karena p1 adalah 4, maka di bawahnya kita tulis 4 sama dengan P kali 1 tetap P tambah Q. Ketemu persamaan 1, kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menulis kembali rumus umumnya yang seperti di soal.
Namun kita ganti yang diketahui yang kedua adalah F negatif 2, maka X nya kita ganti negatif 2, yang sebelah kanan juga X nya kita ganti negatif 2, menjadi P kali negatif 2 tambah Q. Karena F negatif 2 adalah 1, maka di bawahnya kita ganti 1 sama dengan P kali negatif 2 adalah negatif 2P tambah Q, maka ketemu persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah kurangkan persamaan 1 dan 2. Jadi kita tulis persamaan 1 terlebih dahulu, yaitu 4 sama dengan P tambah Q. Kemudian persamaan kedua adalah 1 sama dengan negatif 2P tambah Q. Kita kurangkan ya. Maka 4 kurang 1 sama dengan P kurang negatif 2P. Jadi hati-hati, tanda negatifnya ini hati-hati. Jadi pengurangannya dulu, kemudian negatif 2 tambah Q kurang Q, Q kurang Q ya. Selanjutnya hasilnya 4 kurang 1 hasilnya 3. P yang tadinya min kurang min hasilnya tambah atau plus, maka P tambah 2P. Q kurang Q habis jadi 0. Selanjutnya 3 sama dengan 3P. 3P ini dari mana ya? Dari 1P tambah 2P, hasilnya 3P. Sekali lagi Ustazah ingatkan pelajaran aljabar, jika ada huruf kemudian tidak ada angka ya, di depannya padahal itu ada angka 1. Jadi ingat, jika cuma huruf saja di depannya sebetulnya ada angka 1. Jadi 1P tambah 2P sama dengan 3P. Selanjutnya nilai P adalah 3 bagi 3. 3 bagi 3 yang tadinya perkalian pindah menemani yang 3 ini menjadi pembagian sama dengan P. 3 bagi 3 sama dengan 1 sama dengan P. Jadi P nya adalah 1. Kita sudah ketemu nilai P. Lanjut kita mencari nilai Q dengan cara substitusikan nilai P sama dengan 1. Substitusikan ini masuk mana? Dimasukkan nilai P sama dengan 1 pada persamaan 1 atau 2. Pilih salah satu persamaan saja. Mau yang mana? Saja pilih persamaan 1. Maka kita tulis rumusnya yang sudah didapat persamaan 1, yaitu 4 sama dengan P tambah Q. Kita ganti P nya 4 sama dengan 1 tambah Q. Kemudian satunya menemani 4 di sebelah kiri, jadi 4 kurang 1 sama dengan Q. Maka hasilnya 3 sama dengan Q. Jadi dapatnya adalah nilai P sama dengan 1 dan nilai Q sama dengan 3. Demikian cara untuk menentukan nilai A dan B dari rumus umum yang sudah ada. Langkahnya ini cukup panjang, jadi lebih hati-hati dalam menyelesaikan soal tentang menentukan nilai A dan B dari rumus fungsi ya Kak ya. Ya, untuk lebih bisa memahami materi hari ini, silakan kalian berlatih, silakan dikerjakan. Adapun soal-soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewakili contoh yang pertama menentukan bayangan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai X atau nilai yang sudah ada dengan rumus fungsi yang ada. Yang ketiga, mewakili contoh yang ketiga, yaitu mencari nilai A. Yang terakhir, mewakili contoh keempat, yaitu menentukan nilai A dan B. Silahkan berlatih, jangan lupa dikerjakan dengan teliti ya, agar hasilnya bisa bagus. Baik, Ustazah ingatkan kembali ya nak, dalam surah Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi Fa'idha faraqta fanshob, yang artinya maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Jelas sekali bahwa Allah sudah berfirman, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah penjelasan yang Ustazah berikan, maka kerjakanlah tugas yang Ustazah berikan dengan sungguh-sungguh agar bisa mengerjakan yang lainnya lagi nanti ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak-anakku yang solid yang telah memperhatikan Ustazah Herlina. Demikian dari Ustazah Herlina, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.